Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Eka Wira di channel Taksu Kejen. Hari ini akan membahas secara tuntas mengenai peralatan yang memiliki nilai filosofis. Alat yang hari ini saya perkenalkan kepada sahabat Nusantara dan Semeton Bali itu adalah timpas. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa timpas adalah alat pertukangan itu yang digunakan untuk meluruskan kayu yang bengkok yang akan digunakan sebagai bahan bangunan oleh tukang. Jadi perlu saya sampaikan di sini kenapa saya membahas mengenai peralatan timpas ini, karena timpas selain sebagai peralatan tukang di zaman dahulu, itu timpas juga dipercaya oleh beberapa tokoh, beberapa pengamat spiritual. Itu timpas memiliki nilai mistis. Jadi nilai mistis daripada timpas itu berkaitan dengan tokoh pewayangan yang sudah tidak asing lagi sahabat Nusantara dan Semeton Bali mendengarnya adalah Sangyang Ismaya, atau kerap disebut di dalam masyarakat adalah Sangyang Tualen. Baik sahabat Nusantara dan Semeton Bali, sekarang saya akan kenalkan dulu bagaimana sih bentuk daripada timpas tersebut. Baik Semeton dan sahabat Nusantara, inilah yang disebut dengan timpas. Timpas ini itu seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa itu digunakan untuk meluruskan kayu yang bengkok. Jadi saya akan bahas dulu mengenai filosofi daripada timpas. Timpas kalau diyakini secara mistis bahwa timpas itu hampir menyerupai tokoh pewayangan, yaitu Sangyang Ismaya atau Sangyang Tualen. Ya, dari segi bentuknya itu timpas itu dibuat memiliki ciri khas yang khusus, yaitu ini kuncirnya ini. Jadi ada lengkungan di sini yang biasa di Bali biasa disebut dengan kuncir. Jadi peralatan satu-satunya yang memiliki lengkungan seperti ini, yaitu kuncir seperti ini, adalah timpas. Kemudian selain memiliki lengkungan seperti ini, timpas juga memiliki style yang bengkok. Nah ini, jadi dia bengkok. Ya. Jadi timpas itu di bagian belakangnya itu bengkok. Nah, kenapa timpas ini bisa dikatakan memiliki filosofi? Timpas digunakan untuk meluruskan kayu. Nah, saya akan bahas di sini mengenai kayu. Kayu itu kalau difilosofikan adalah kayun. Kayun itu adalah pikiran. Jadi hati itu. Jadi Semeton Bali pasti sudah memahami dan tahu bahwa kayun itu adalah hati,
kemudian kayun itu bisa disebut dengan pikiran. Nah, sesuai dengan fungsinya. Jadi timpas ini adalah bisa meluruskan kayun kalau dilihat secara filosofinya. Bisa meluruskan hati. Jadi bisa meluruskan pikiran. Itu dari segi filosofi daripada timpas. Nah, kenapa saya di sini kaitkan timpas sebagai alat secara mistis bisa meluruskan itu hati kemudian pikiran, itu saya ambil dari filosofi Sangyang Ismaya atau Sangyang Tualen. Kemudian kita kembali membahas mengenai Sangyang Ismaya atau Sangyang Tualen. Dari segi wujud, dari segi bentuk, dan dari segi rupa, Sangyang Ismaya itu mungkin sahabat Nusantara dan semeton Bali sudah tahu bahwa wujud dari beliau adalah berbadan besar, kemudian memiliki kuncir seperti ini. Jadi memiliki kuncir, kemudian memiliki pinggul dan punggung yang besar. Jadi melengkung punggungnya dari bahu, kemudian turun ya ke pinggang, terus melengkung. Nah, ibaratkannya seperti ini. Jadi ini timpas ini hampir menyerupai bentuk rupa beliau. Itu hampir menyerupai karena ada kuncirnya, kemudian ada lengkungannya. Nah, kemudian dari sisi filosofi daripada Sangyang Ismaya yaitu adalah sebagai filosofi kebenaran yang disegani oleh para Panca Pandawa. Karena Sangyang Ismaya ini selalu memberikan pikiran-pikiran, memberikan suatu pandangan-pandangan yang bersifat dharma. Setiap Panca Pandawa memiliki pikiran yang tidak lurus atau pikiran yang bertentangan dengan dharma, maka Sangyang Ismaya atau Sangyang Tualen yang memberikan suatu bimbingan. Jadi pemikiran yang bengkok itu diluruskan oleh Sangyang Ismaya. Jadi untuk sahabat Nusantara dan semeton Bali, bahwa selain timpas itu bisa digunakan atau dimanfaatkan secara nyata, bahwa juga timpas itu memiliki nilai filosofi apa yang tadi saya sampaikan itu. Nah, itu. Kemudian dari sisi bentuk, karakteristik timpas itu tidak ada yang menyamai. Jadi rupanya itu dia memiliki ciri khas. Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan itu, dia bengkok, kemudian ada kuncirnya. Itu. Nah, dari sekian peralatan pertukangan yang memiliki nilai yang sangat unik dan tidak ada yang menyamai dari alat-alat yang lain, terus kayu yang bengkok bisa menjadi lurus. Nah, seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kayu ngaraning kayun. Kayun itu adalah pikiran, adalah hati. Jadi secara filosofi bahwa timpas ini itu bermanfaat secara mistis untuk meluruskan. Jadi untuk meluruskan hati yang tidak baik, pikiran yang tidak bersih, baik pemiliknya maupun orang lain. Setiap 6 bulan dibasuh pati, kemudian ditempatkan di tempat yang khusus peralatan pertukangan, karena selain bentuknya unik, kemudian timpas ini memiliki ketajaman yang luar biasa. Nah, oleh karena itu
Kalau dari sisi spiritual, dari sisi mistis, jadi sekian lama di Basupati, kemudian dilakukan secara bertahun-tahun, bahkan berpuluhan tahun, maka secara mistis, secara spiritual, dia pun mengandung nilai-nilai mistis yang tinggi. Nah, itu. Kemudian Timpas ini perlu sahabat Nusantara dan Semeton Bali tahu. Jadi secara mistisnya, Timpas yang sudah selesai digunakan oleh tukang, jadi karena sudah kecil, jadi bentuknya sudah kecil sehingga tidak digunakan lagi, kemudian tukang itu membuat yang baru. Nah, sisa daripada tukang inilah yang sangat bernilai mistis tinggi. Nah, Timpas kalau ditaruh di rumah kemudian diberikan pasupati yang bagus, itu diyakini itu memiliki aura yang sangat positif. Jadi sesuai dengan filosofinya, dia akan menolak orang-orang yang berpikir negatif, baik itu secara nyata maupun secara tidak nyata atau secara gaib. Kalau ada orang yang datang ke rumah secara nyata, kemudian dia ingin berpikir yang tidak baik, kemudian memiliki hati yang negatif terhadap diri kita, jadi pemilik daripada Timpas tersebut atau keluarganya, maka dia akan berubah menjadi baik atau menjadi lurus. Kayunnya, hatinya, pikirannya akan menjadi lurus sehingga tidak jadi untuk mencelakakan kita. Begitu pula secara niskali, secara goib. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu hitam yang ingin mencelakakan kita atau memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak baik terhadap kita, atau anggaplah saja ingin meneluh kita, ingin menyantet kita. Nah, begitu dia akan melakukan hal itu, pikirannya pasti akan berubah sehingga tidak jadilah dia melakukan hal itu. Itu aura daripada Timpas. Jadi sekian untuk sahabat Nusantara dan Semeton Bali. Semoga video saya ini bermanfaat dan bisa melestarikan alat-alat yang sudah hampir punah. Salah satunya adalah Timpas. Jadi Timpas ini sekarang sudah mulai sangat sedikit keberadaannya karena sudah tidak digunakan lagi oleh para tukang, karena tukang sekarang sudah menggunakan serba mesin, jadi sudah mulai teknologi canggih. Nah, oleh karena itu sahabat Nusantara, Semeton Bali itu selain juga meyakini nilai mistisnya, juga kita harus ikut menjaga kelestarian budaya lah. Paling tidak anak dan cucu kita nanti tahu bahwa peralatan tukang dulu untuk meluruskan kayu, bangunan-bangunan tua yang masih ada sampai saat ini, itu adalah menggunakan Timpas. Sekian dari saya, dari Eka Wire di channel Taksu Kejen. Saya harapkan kepada sahabat Nusantara, Semeton Bali agar terus mendukung channel saya ini dan memberikan saya subscribe. Kemudian saya minta komennya, masukannya, sehingga saya bisa terus membuat video dengan masukan-masukan dari sahabat Nusantara dan Semeton Bali. Terima kasih. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua.